Harusnya cuma cecak sama yang dua itu. Daripada sejarahnya berubah kan ya. Dari sini kita. Ya, oke. Yo. Ini boleh masuk ke situ, Dok? Apanya? Nanti kita boleh masuk dalam. Tapi sebelum saya terangkan dia punya storytellingnya Bang Kakak. Salam dari orang Batak itu kita ucapkan dulu horas 3 kali dengan suara yang sangat kuat. 1, 2, 3. Horas. Kayaknya kurang bagus. Kurang keras. Ini udah kurang keras. Keras. Oke. Oke, 1, 2, 3. Horas. Mantap. Yang artinya itu selamat datang, selamat jumpa, selamat jalannya. Itulah arti horas kalau sama orang Batak ya. Seperti itu. Jadi ini nama kampung Abang Kakak Kuta Siarlagan ya. Kuta itu satu perkampungan. Siarlagan itulah marga raja yang ada di sini ya. Jadi yang memimpin kerajaan dulu adalah marga Siarlagan. Lokasi kita inilah tempat ruang istana ya. Kalau di luar ini dulu tempat masyarakat biasa ya. Seperti itu. Jadi saya terangkan dulu sedikit tentang rumahnya Abang Kakak. Seperti inilah bentuk rumah orang Batak dulu pada zaman dahulu. Tapi yang aslinya itu dulu tidak, yang aslinya tidak menggunakan paku sedikit pun. Sistem pasah dan pakai ikatannya seperti yang ada di sini. Dia di lubang dimasukkan ya. Tapi yang rumah sekarang ini sudah direnovasi. Ya. Atapnya sudah terbuat dari kayu sirat. Sudah dari Kalimantan ini Abang Kakak. Kalau aslinya itu dulu dari ijuk. Kenalnya ijuk? Ya. Ya dari serabut aren itu itulah dulu aslinya. Jadi itu dulunya sistem ikat ya. Seperti itu. Jadi rumah orang Batak ini diperkirakan ini 3 tingkat. Itu dikira mulai dasar bawah ya. Jadi di kolong rumah ini dulu Abang Kakak tempat peliharaan mereka, ternak mereka. Lantai kedua itu tempat tinggal mereka setiap hari ya. Lantai ketiga itu tempat penyimpanan barang-barang dan hasil panen mereka ya. Seperti itulah dulunya. Dan rumah orang Batak ini dia punya pintunya semua kecil. Bukan orang Batak dulu, bukan orang yang kecil Abang Kakak. Samanya seperti kita sekarang. Tapi yang artinya kita itu mau masuki ke dalam rumah kita mesti menunduk supaya kita menghormati orang yang ada di dalam rumah ya seperti itu. Dan ada kita lihat di sini ornamen rumah yang ini namanya jaga dopak singa-singa cicak simbol payudara ya. Kalau singa-singa dengan jaga dopak inilah dulu dibuat penangkal dia punya roh jahat. Karena ilmu orang Batak itu dulu sangat-sangat kuat. Bisa dari tempat yang ke tempat kita bisa ditransfer punya magic melalui angin dan melalui segala macam ya. Jadi mesti dibuat punya penangkal supaya roh-roh yang dikirim tidak boleh masuk sama mereka. Itulah fungsinya singa-singa dengan jaga dopak ya, seperti itu. Jadi kalau cicak ini juga ada artinya. Kalau bahasa Batak aslinya ini namanya Abang Kakak Boraspati ya. Boraspati. Cicak ini bisa hidup di rumah yang mewah, di rumah yang sederhana, di rumah yang paling sederhana. Bahwa orang Batak itu bisa hidup di mana-mana. Hiduplah seperti cicak. Itulah dibuat filosofinya ya. Seperti itu. Jadi kalau simbol ini payudara termasuk ini simbol orang yang dermawan, orang yang kaya. Tapi maaf Abang Kakak, bukan dulu asli orang Batak itu bukan 4 ya. Samanya seperti sekarang 2. Sudah saya cek itu. Tapi yang saya cek orang rumah saya bukan orang yang lain Pak ya. Nanti jangan salah apa nanti ya. Tapi ini ada 8 ini, ada 4 sini, ada 4 di sini. Karena dulunya dalam satu rumah ini dulu ada 4 keluarga. Jadi berarti itu ada 4 ibu ya, 4 keluarga bukan 4 istri Pak, 4 keluarga. Kalau 4 istri itu udah beda ceritanya tuh ya. Jadi ini termasuk ini simbolnya ini termasuk orang yang dermawan, orang yang kaya, tapi mesti bisa membantu orang-orang yang lemah tanpa mengharapkan imbalan ya. Ibaratnya ibu menyusui anak tanpa mengharapkan imbalan ya. Dan yang kedua, sejauh-jauh manapun orang Batak itu merantau, jangan lupa kepada dia punya orang tua dan jangan lupa ke kampung halaman ya. Itulah dibuat filosofinya ya, seperti itu. Jadi kalau warna rumah orang Batak ini ada 3 warna, putih, merah, hitam ya. Yang putih itu melambangkan itu dunia atas, dunia kepercayaan ya. Yang merah itu melambangkan itu dunia kehidupan, tempat kita tinggal setiap hari. Yang hitam itu dunia kegelapan atau dunia yang sudah meninggal ya, seperti itu. Jadi rumah orang Batak ini atapnya ini lebih tinggi sedikit runcing yang di belakang ini Abang Kakak daripada yang di depan. Tapi kalau kita lihat sepintas kayaknya sama ya, itu ada bedanya sedikit. Kalau enggak percaya nanti Abang Kakak saya kasih tangga ukur sendiri biar lebih jelas ya, seperti itu. Yang artinya itu haruslah punya generasinya harus melebihi daripada orang tua.
anak mesti lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya daripada orang tua. Itulah dibuat filosofinya. Makanya itu di belakang itu termasuk generasinya ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang kurang jelas di sini? Oke, boleh kita masuk ke dalam biar kita lihat di dalam rumah ini. Tapi nunduk Bang ya. Dipegang. Jangan dipegang. Atau tanganmu mau kau pegang. Look. Itu simbol murah hati ya. Jangan dipegang. Dermawan, Des. Awan ya rasanya. Ke belakang nih Kak ya. Tetap mau megang. Aku nggak nyangka rupanya ada rupanya nih. Ada, Des. Wah. Itu amat. Siapa dah? Ayo. Hidung tuh. Jangan sedang. Apa nih ini? Wajar ya. Ada Pak sini. Ada Pak ya. Kalau nggak dihormati kami yang di dalam pasti terangkap kepalanya. Oke, Aduh, Bang. Oke, jadi seperti inilah di dalam rumah orang Batak itu. Jadi ini nama rumah ini Abang Kakak, rumah bolon. Rumah bolon itu besar, big house ya. Itu ada bedanya, ada tangga dari dalam dan ada tangga dari luar. Yang tangga dari dalam itu namanya rumah bolon. Kalau tangga yang dari luar, itu tadi namanya jabu syapori atau rumah yang lebih kecil dari rumah bolon ya. Seperti itu. Saya bilang tadi dalam satu rumah ini dulu ada 4 keluarga, 3 keluarga ya. Nah, tapi dulunya rumah sampai ke belakang panjangnya karena ini udah direnovasi ya. Nah, udah direnovasi. Jadi kalau cara mereka tidur nanti tikar dibuat dari bawah, tikar ini digulungkan dari atas. Itulah pembatas. Tapi ada syarat dibuat dengan raja. Bila siapa ada yang mengganggu istri orang lain dalam satu rumah, raja buat hukumannya mesti hukum pancut. Itulah aturan dibuat dengan raja. Tidak boleh mengganggu istri orang lain ya. Seperti itu. Jadi rumah ini bukan keluarga besar. Bukan. Beda-beda keluarga Bang. Kayak orang kos ya. Ya, seperti itulah. Ya, beda-beda keluarga. Nah, seperti orang kos pas sekali tuh Bang. Kalau Abang tadi apa itu kayak apanya itu tadi pilihan apa itu berganda itu Abang udah paham. Udah pas. Udah pas. Ya. Nah, jadi kalau dapur mereka dulu di tengah-tengah rumah seperti ini dan ini sekalian untuk perapian untuk memanaskan badan mereka. Karena dulu di sini Abang Kakak sangat dingin. Tapi sekarang di sini suhunya udah agak tinggi, nggak seperti dulu, udah panas dulu sekarang di sini ya, seperti itu. Jadi ini namanya para-para. Para-para ini tempat penampungan kayu bakar. Nanti disusul ke sini supaya cepat kering. Karena panasan api ke atas ya. Karena mereka dulu masak menggunakan kayu bakar ya, seperti itu. Yang di atas ini namanya orang Batak bilang namanya pamele-melean ya. Pamele-melean itu adalah tempat sesajen, tempat dia punya persembahan. Karena orang Batak dulu Abang Kakak belum ada agama, masih animis. Masih percaya kepada dia punya roh ya, dan selalu ditaruh untuk dia punya sesajen supaya nanti apa yang mereka inginkan itu supaya terkabul. Itulah menurut kepercayaan mereka ya, seperti itu. Yang di sana itu namanya obung ya. Obung itu adalah tempat tidur. Tapi ini dulu menggunakan ini orang-orang petinggi lah, atau kehidupannya udah di atas sederhana lah ya. Karena di bawah tempat tidur itu dulu Abang Kakak tempat penyimpanan barang-barang yang berharga ya. Jadi kalau nggak ada hartanya nggak menggunakan seperti ini ya. Seperti itulah dulunya namanya obung kalau orang Batak ya. Oke, ada lagi yang kurang jelas di dalam rumahnya? Itu tadi yang penyimpanan barang-barang dan penyimpanan mereka. Lantai ketiga Bang yang saya bilang, kalau lantai ketiganya. Lantai kedua inilah tempat tinggal mereka dan tempat tamat dan tempat mereka. Maksudnya terbuka dong ya. Banyak? Maksudnya terbuka itu. Ya ini duplikannya Bang. Abang dulu ini Bang khususnya dulu orang petinggi yang menggunakan seperti ini. Kalau 4 keluarga tidurnya di lantai ya. Tapi ini dibuatlah contoh karena ini yang kita bisa masuk. Yang rumah yang lain itu ada tempat keluarga. Ini khusus kunjungan tamu yang bisa masuk. Iya. Oke, udah cukup jelas? Oke, kita ke tempat batu persidangannya. Lalu dong ya. Dapat keluarga. Gimana caranya?